Tugas ini merupakan bagian penting dari pemahaman akan modul dan materi yang sudah dipelajari. Tugas ini adalah fase terakhir sebelum fase eksekusi atau aksi nyata. Fase ini berisi tantangan tugas individu. Sebagai CGP, kita ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Pada kesempatan koneksi antar materi ini, kita diajak untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini. Adapun model 4F yang dimaksud adalah 1. Peristiwa 2. Perasaan 3. Pembelajaran 4. Penerapan ke depan. Adapun inti dari modul 1 adalah filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan yang menuntun anak didik supaya segala kodrat dan potensinya dapat membawanya kepada keadaan yang selamat dan bahagia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik kita perlu memahami kodrat alam dan kodrat zaman yang ada dalam diri anak. Maka perlulah kita mengenal mereka secara mendalam sehingga dalam memberikan didikan kita seperti bertani, menumbuhkan potensinya dengan cara yang baik dan benar. Kita tidak boleh lupa bahwa kodrat anak adalah bermain, maka berikanlah bimbingan dengan metode yang menarik. Selain itu, pendidikan tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan, maka pendidikan yang berbasis kebudayaan juga akan sangat efektif dalam mengarahkan dan membimbing budi pekerti. Bagi saya, pendidikan yang menuntun adalah bagian yang sangat menarik perhatian saya. Karena dengan menuntun kita wajib menjadi teladan, kita mengarahkan anak didik bahkan berjalan bersama Kiarah yang akan membawa mereka kepada keadaan bahagia dan selamat. Sementara untuk modul 1.2 tidak kalah menarik bagi saya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5 yaitu, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Hal yang sangat menarik bagi saya adalah ketika mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Semua nilai itu harus ada dalam diri seorang guru penggerak, dan kelima peran itu harus secara bersamaan dilakukan oleh seorang guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara akan tercapai dan terwujud ketika peran dan nilai ada dalam diri seorang guru. Pendidikan yang menuntun akan tercipta ketika dalam diri seorang guru ada nilai yang berpihak pada murid. Kita akan mampu menggerakkan komunitas, mengerahkan guru lain, untuk melakukan kebiasaan baik ketika dalam diri sudah hidup nilai mandiri, kreatif dan inovatif. Jadi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD tidak akan bisa lepas dari nilai dan peran seorang guru penggerak. Perasaan saya saat mempelajari kedua modul itu adalah semangat. Muncul optimisme bahwa ketika kita sudah memahami filosofi pendidikan KHD serta memahami nilai dan peran guru penggerak, pendidikan sedang bergerak ke arah yang benar. Perasaan saya digugah oleh semboyan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Memang tidak sedikit orang yang selalu merasa pesimis akan kemajuan pendidikan kita, tetapi setelah mempelajari modul ini, muncul optimisme baru, pandangan baru, dan pola pikir baru. Dengan mempelajari kedua modul ini, saya bangga dan bahagia menjadi bagian dari pendidikan yang sedang bergerak ke arah yang benar. Tadinya sebelum mempelajari modul ini, ada rasa pesimis akan pendidikan kita, tetapi setelah mempelajari modul ini, muncul optimisme baru. Bahwa sebelumnya saya berpikir kalau ketika kita melakukan tugas seperti biasa tanggung jawab kita sudah selesai. Namun lewat modul ini saya belajar bahwa saya harus ikut bergerak, tidak hanya digerakkan, tidak harus diperintah, justru harus punya inisiatif, harus mampu menggerakkan, karena memang lewat modul ini saya sudah tergerak dan bergerak. Bagi saya pembelajaran di kedua modul sangat besar manfaatnya. Dalam menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak saya harus melakukan banyak hal mulai dari hal yang paling kecil. Misalnya hal konkret yang kecil saya harus memperbanyak latihan atau belajar secara mandiri, sebab banyak hal yang harus saya pelajari. Saya pun harus lebih sungguh-sungguh dalam menata kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan juga memperbaiki komunikasi dengan rekan guru sehingga ke depan akan banyak yang bisa dilakukan dengan melakukan kolaborasi. Demikian tugas-tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, semoga ke depan kita semakin semangat